kembali kepada anak kami untuk tahun 2024 ini dan 2025 ini. Semoga di 2025 ini anak-anak kami bisa bebas. Semoga di hari Idul Fitri ini anak-anak kami bisa kumpul bersama keluarganya. Amin. Ya Allah, ya Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kabulkanlah doa kami, doa kami, ya Allah. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih ya Allah, ya Allah, moga-moga ya Allah. Bukakanlah mata hati semuanya yang menjauhi anak-anak kami. Semoga mereka mendapat hidayah. Sekarang sudah di minggu kedua dan sedikit lagi masuk minggu ketiga daripada bulan Ramadan ini, dan sampai sekarang ini kita belum mendapatkan informasi apapun tentang pengajuan kita mengenai atau sehubungan rapat dengar pendapat umum RDPU. Harusnya keluarga terpidana itu langsung saja berkirim surat ke Pak Prabowo dan langsung setelah itu berduyun-duyun ke rumah Pak Prabowo, karena kalau menunggu peradilan lama dan nggak jelas. Halo guys, jumpa lagi di MM93 Channel, masih di kasus Vina Cirebon ya guys. Kali ini kita akan menyimak video dari Bang Solmat Gaskan yang kemarin sudah melakukan aksi damai di gedung DPR RI pada tahun 2024 lalu ya guys. Dan sampai sekarang belum ada tanggapan dari pihak DPR RI, pihak Komisi 3 ya guys. Lalu seperti kita ketahui, Gaskan ini akan melakukan aksi damai jilid 2 ya guys, karena yang pertama itu belum ada tanggapan, ada kemungkinan ada aksi jilid 2. Dan sampai sekarang masih didiskusikan ya guys. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, aksi jalan kaki dari Jepara ke Jakarta yang dilakukan oleh Pak Lutfi, itu juga bentuk dari aksi kemanusiaan untuk 7 terpidana kasus Vina yang kemarin sudah ke kediaman Pak Prabowo. Namun terkendala dari persyaratan atau 2 syarat tersebut yang harus dipenuhi. Namun Pak Lutfi akan kembali ke kediaman Pak Prabowo dengan membawa lukisannya ya guys, hasil lukisannya yang akan diberikan ke Pak Prabowo, bentuk aksi untuk kebebasan 7 terpidana kasus Vina Cirebon ya guys. Apa saja yang akan dilakukan oleh beliau dan tim Gaskan, langsung saja kita simak bersama guys. Bahwa sekarang sudah di minggu kedua dan sedikit lagi masuk minggu ketiga daripada bulan Ramadan ini, dan sampai sekarang ini kita belum mendapatkan informasi apapun tentang pengajuan kita mengenai atau sehubungan rapat dengar pendapat umum RDPU untuk kasus 7 terpidana Vina Cirebon ini. Kita sudah 2 kali mengajukan surat. Yang pertama waktu aksi damai 4 Februari 2025, kita sudah ajukan surat tuntutan kita, aksi damai kita, dan meminta diadakan rapat dengar pendapat umum. Juga kita sudah memasukkan surat susulan ya, untuk kembali penegasan meminta diadakannya RDPU atau rapat dengar pendapat umum ini. Dan memang kita sampaikan bahwa minta kalau bisa ya di bulan Ramadan pun juga tidak ada masalah. Tapi sampai sekarang RDPU ini memang belum terlaksana. Bahkan kalau kita juga menyimak pemberitaan dari tim pengacara keluarga Vina, tim pengacara dari 7 terpidana ini mengatakan bahwa di kemungkinan dalam waktu beberapa minggu ke depan, itu sebelum puasa atau sebelum Ramadan, ya mereka akan dipanggil untuk RDP, sudah ada komunikasi dan lain-lain sebagainya seperti itu ya. Nah ini memang juga belum atau tidak terrealisasi ya. Saya juga tidak tahu seperti apa pemikiran ataupun pendapat daripada bapak-bapak yang terhormat di Komisi 3. Apakah memang ini kasus dianggap tidak penting, bukan prioritas, bukan suatu adanya unsur kesewenangan hukum dan lain-lain sebagainya, ya saya juga tidak paham ya, kita tidak paham pemikirannya. Kemarin kita ditemui oleh Profesor Asmi dan juga saya sudah sempat komunikasi, tapi terakhir WhatsApp saya juga tidak mendapatkan balasan sampai hari ini. Nah ini yang menjadi kegundahan kita bersama, kegelisahan kita bersama, dan juga pemikiran kita bersama.
Oleh sebab itu, di hari Sabtu ini saya kembali mengundang teman-teman, ya kita urung rembuk, kita berpikir, kita berpendapat seperti apa kira-kira situasi sekarang ini. Dan kalau memang sesuai dengan target kemarin rapat bahwa 2 minggu setelah Idul Fitri atau Lebaran, kita juga belum ada tanggapan sama sekali, dan teman-teman sudah banyak yang mau atau mengusulkan untuk kita lakukan aksi damai lagi yang lebih besar. Ya saya sangat sependapat, gaskan sangat sependapat, dan kita lakukan. Kita turun kembali ke jalan dengan pendukung-pendukung gaskan dan pendukung 7 terpidana kasus ini. Kalau dari kita, dari gaskan, tetap kita semangat. Kita tunjukkan bahwa memang kita tidak hanya sekedar panas-panas tai ayam. Kita serius pendukungan kasus ini. Kita serius mau pengungkapan kasus Bina Cirebon ini sampai sejelas-jelasnya, se-clear-clearnya. Oknum-oknum yang terlibat diungkap semuanya. Demikian juga dengan proses hukumnya harus berjalan dengan benar. Putusan hakim 3 DPO dijalankan, dilaksanakan, dicari sampai jelas. Kalau ada memang orangnya, tangkap lagi. Kalau nggak ada, buat putusan hukum bahwa memang tidak ada DPO-nya dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman, harapan saya bahwa kita terus tetap semangat. Saya tahu, paham, sedih dan kecewanya teman-teman, baik itu sahabat digaskan maupun teman-teman yang terus mengawasi, mengamati kasus terpidana Cirebon ini atau kasus 7 terpidana pada kasus Bina Cirebon ini. Kesedihannya, ya kita pun juga merasakan. Saya pribadi pun juga merasakan. Dari hari ke hari saya berpikir, ya apakah sudah ada respon dan lain sebagainya. Dan sebab itu juga kenapa sekretariat gaskan di Bintaro itu ada orang yang menjaga, selalu ada setiap hari. Siapa tahu ternyata tiba-tiba ada surat yang datang, ada yang bisa terima tuh surat tersebut. Tapi ini sampai sekarang belum ada sama sekali respon ataupun jawaban, penolakankah atau apa yang kita terima dari Komisi 3 DPR RI. Kita pasti tetap bersabar, kita pasti tetap menunggu. Cuman kalau dibolehkan, ya paling tidak ada semacam surat pemberitahuan bahwa surat kita itu sudah diterima oleh Komisi 3 DPR RI. Walaupun saya juga bingung mau kemana lagi, kita harus bersuara. Kita sudah tahu sama-sama bahwa Pak Hasim pun juga sudah memberikan komentar, memberikan pendapat, memberikan respon. Tapi sampai sekarang juga memang belum ada tanggapan atau apapun dari Komisi 3 DPR RI. Jadi sekali lagi, entahkah ini dianggap memang sebagai bukan prioritas, entahkah ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak terjadinya kesewenangan hukum dan hanya diserahkan dalam proses hukum yang akan berjalan, atau bagaimana. Nah, kita juga melihat dari pengacara 7 terpidana, ya tidak ada suara-suara apapun dalam menuju 3 minggu ini atau setelah kita lakukan aksi damai di 4 Februari. Setelah kita melakukan aksi damai 4 Februari itu ada sedikit suara, ya. Yang pertama itu Profesor Otto Hasibuan Wamen mengunjungi Lapas Cirebon, dan pengacaranya juga ikut memberikan beberapa tanggapan. Yang kedua adalah ketika Pak Jutek Bongso ini menanggapi tentang aksi damai. Ya saya nggak tahu apakah memang ini style daripada pengacaranya untuk tetap silent,
Tetapi harus disadari bahwa sudah ada kegagalan pada PK pertama. Ini sudah gagal di PK pertama. Kalau mau silent terus, yang kemarin aja sudah viral ternyata gagal. Nah, mau seperti apa? Apakah silent ini memang jalan yang terbaiknya? Bukankah kita butuh suara masyarakat, suara netizen untuk berteriak, bersuara? Bahkan Gaskan bersama dengan pendukung dan keluarga sudah melakukan aksi damai. Ya, jadi itu teman-teman, kita ikuti perkembangan. Semoga hari Sabtu nanti kita bisa urung rembuk bersama dengan sahabat-sahabat Gaskan, dan ada suatu kesepakatan yang bisa kita ambil bagaimana pergerakan kita sehubungan dengan 7 terpidana ini ke depannya. Ya, saya pun juga terkadang teman-teman ya merasa cukup terganggu gitu dalam hal apa iya saya berjuang sendiri, atau jangan-jangan hanya saya yang berjuang sendiri, atau Gaskan yang berjuang sendiri, atau kita semuanya itu sudah sebaiknya meninggalkan kasus ini. Banyak kasus-kasus yang lain. Tetapi kalau teman-teman semuanya masih semangat, teman-teman Gaskan, teman-teman netizen, ya terus kita berjuang, terus kita maju, terus kita semangat. Apapun situasi kondisinya. Ya, itu tadi guys, informasi dari Bang Solmat Gaskan yang akan melakukan langkah-langkah ke depan, dan memang sampai saat ini kasus Vina Cirebon ini semakin silent ya guys. Kemungkinan PH-nya 7 terpidana sedang melakukan strategi-strategi baru ya guys, dengan cara diam-diam atau silent, kita tidak tahu. Baik guys, kita lanjut lagi tayangan berikutnya. Kali ini ada Pak Lutfi yang akan mengantarkan lukisannya ke Pak Prabowo, yang sangat keren sekali guys. Lukisan abstrak yang dikerjakan oleh Pak Lutfi sendiri dan akan diserahkan ke Pak Prabowo ya guys. Baik guys, langsung saja kita simak videonya. Tadi siang saya tidak sengaja melihat TikTok, dan ternyata di sana kalimatnya begini: harusnya keluarga terpidana itu langsung saja berkirim surat ke Pak Prabowo, dan langsung setelah itu berduyun-duyun ke rumah Pak Prabowo. Karena kalau menunggu peradilan lama dan nggak jelas, seperti yang dilakukan Pak Alex, gitu katanya, langsung aja ke rumah presiden, ke keluarga terpidana langsung yang ke sana. Jadi lebih valid, lebih akurat, gitu guys. Tadi ini deg-degan guys, ini tahap-tahap akhir ini malah semakin deg-degan ini. Ya, saya sih masih semangat, alhamdulillah. Dan cuma istri dan anak saya ini pada kangen ini. Saya belum pulang. Namun sayangnya ada teman-teman yang mencurigai perjuangan saya. Ada juga yang meragukan ketulusan saya berjuang. Padahal sudah hampir 3 bulan loh guys. Ada yang karena isu yang tidak tepat, mereka akhirnya tidak mendukung saya lagi. Ada yang begitu ternyata. Padahal bayangkan guys, ya ini kan tanggal 19 itu nanti 3 bulan. Karena saya mulai berangkat itu tanggal 19 Desember 2024. Kalau 19 Maret nanti berarti pas 3 bulan. Namun demikian masih ada yang meragukan bahwa saya tidak serius dalam memperjuangkan kebebasan 7 terpidana. Kan aneh. Sedangkan yang nyinyir atau yang meragukan itu tidak melakukan apapun untuk 7 terpidana. Nah, ini lebih aneh lagi. Memang ini perlu dilakukan langkah-langkah yang ini lagi supaya 7 terpidana ini bisa dapat perhatian dari Pak Prabowo.
Kalau kita cuma diem-diem begini, apalagi terpecah begini, wah rumit guys. Saya juga heran kalau masih ada yang meragukan. Ada yang dulunya mendukung, kemudian karena dapat informasi yang kurang tepat dan tidak cross check ke saya, tiba-tiba langsung berhenti mendukung. Tentu saja dalam perjalanan tidak luput dari kesalahan ya saya sebagai ini. Kadang ya ngomong agak gimana ke seseorang, atau karena dianggap sudah terlalu akrab saya ngomongnya agak keladuk mungkin. Nah itu menjadi digoreng-goreng, terus mereka menjadi percaya sama yang goreng gitu. Sedangkan mereka yang goreng itu sekarang sudah tidak melakukan apapun untuk 7 terpidana. Perjuangan semakin tidak mudah karena di samping harus menembus prosedur ke Pak Prabowo, di satu sisi para pendukung terpecah dan berjalan sendiri-sendiri para pembela keadilan untuk 7 terpidana ini. Saya disupport oleh Gaskan, ini nanti akan menyerahkan lukisan ini ke Pak Prabowo, dan sedang di ini caranya sedang dicari caranya, cara terbaiknya. Ini masa-masa menegangkan ini guys, tinggal finishing ini. Ini sudah kayaknya sudah fix, ini tinggal finishing ya, tinggal finishing. Ini tak tambahin bunga Rafflesia arnoldi, cuman ini belum sempurna guys, nanti mau disempurnakan. Ini apinya semakin sempurna, ini juga semakin garudanya semakin aku hidupkan. Ini harimaunya juga semakin sangar. Ada gua, ini gua guys, ini gua loh, masuk ke sana, ini gua lorong, tak buat begitu, keren kan, kayak selat gitu guys. Tinggal penyempurnaan. Wah ini sudah mengkilap kan, bagus kan, lihat nih. Gimana menurut Anda, udah bagus belum labirinnya? Ini labirinnya tuh, labirinnya sampai kayak gini loh tuh. Gimana guys, tolong komentari labirinnya. Tapi secara umum bentuknya sudah guys, tinggal penyempurnaan menghidupkan. Semoga Pak Prabowo berkenan. Ini 2 minggu loh guys, ya kan, ini hari Jumat betul. Aku mulai waktu itu hari Jumat 2 minggu yang lalu. Aku relakan 2 minggu. Nih sudah mulai tampak hidup kan, bulu-bulunya sudah tampak, ya kan. Nih kerisnya juga hidup, kudanya sudah kayak hidup. Tinggal ini guys, dikit lagi. Ini gimana menurut Anda, sudah hidup belum? Ini yang aku suka, sudah kayak menyala betul. Ini sudah timbul kak. Ini mewah sekali ini menurut saya ini. Ini mewah ini guys. Ini kudanya juga lumayan mewah ini. Tinggal detail-detail guys. Ini sudah seperti ini, cuma tinggal finishing touch, nggak ada tambahan lagi, cuma finishing touch. Tinggal mendetailkan, jangan sampai ada yang blunder gitu loh, karena terburu-buru terus blunder. Karena juga malu ya kalau misalkan ada pelukis senior terus tahu ini, loh mas goresannya kok ini salah mujure, atau ya istilahnya inilah dalam sisi teknik terlalu lemah kan, malu juga saya. Karena jujur guys, jujur ya teman-teman, ini punten ya, para tentara yang pangkatnya tinggi, terus pas pampres, sebagian pas pampres yang aku tahu, Kopassus, itu juga heran dengan kasus Vina ini. Kenapa sampai saat ini Pak Prabowo juga belum, ya Kak Yanti,
Pak Prabowo juga belum ngomong sama sekali tentang 7 terpidana ini. Nah, itu yang dikhawatirkan saya dan Pak Alex. Kalau dikasih orang terbelenggu, nanti jangan-jangan Pak Prabowo malah nggak berkenan. Oke guys, itu saja informasi hari ini, dan next kita akan lanjut lagi di video-video berikutnya ya guys, tentang kasus 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Kita terus bersuara supaya 7 terpidana kasus Vina Cirebon ini tidak surut, tidak hilang, tidak tenggelam ya guys. Kasihan guys, mereka masih di penjara. Kalau bukan kita siapa lagi? Kita berjuang semampu kita. Seperti saja hanya bisa nge-share seperti ini, memviralkan terus supaya kasus ini benar-benar mendapat keadilan. Terima kasih banyak yang sudah pada menonton. Salam sehat dan tetap semangat.